Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulli asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang saya akan membacakan satu ayat yang mana nantinya ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semua. Karena di dalam alam semesta ini Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya itu ada tujuannya. Ada yang namanya hidup dan ada yang namanya kehidupan. Jadi kita hidup ini ada yang menghidupi. Kita hidup karena ada yang hidup. Jadi saya ini sekarang duduk dan berbicara, membaca, ini hidup. Nah, hidup saya ini ada yang menghidupkan. Itu. Ini harus mempunyai, kita ini harus tafakur. Banyak ilmu tauhid. Itu kembali kepada Allah. Itu. Jadi manusia dikatakan hidup apabila ruh kita ini 4 kelima pancar kita hidup beserta akal kita, ilmu kita ini hidup. Jadi kalau kita menggunakan ini semua yang ada di dalam manusia ini, adamiyah, batiniyah, goibiyah, dan asroriyah. Ini kita harus gunakan. Kita harus mengerti, kita harus faham dengan apa yang ada di dalam kita ini, kita hidup ini. Ini. Jadi Allah menciptakan manusia ini sangatlah bagus, yang paling mulia makhluk-makhluk Allah, malaikat, jin, iblis, hur, bidadari, semua hewan, semua apa saja, ini yang paling mulia adalah manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Jadi kita menjadi makhluk diciptakan oleh Allah sebagai ini manusia, sangatlah mari kita perbanyak tasyakur, perbanyak membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena manusia sangat mulia, makhluk yang sangat mulia. Lasin manusia dihidupkan oleh Allah, makhluk yang sangat mulia. Ini satu karena ilmu. Manusia tanpa ilmu tidak mulia. Di sini. Jadi hati kita, otak kita berjalan, aktif. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, kita dolim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Katanya Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang menginginkan enak di dunia, menginginkan bahagia, menginginkan kekayaan semua, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmunya.
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Menginginkan akhirat, selamat nanti di hari mahsyar, selamat di alam kubur, selamat di siratal mustaqim, selamat di hari akhirat, ditimbang nanti sehingga kita dimasukkan ke surga Allah. Ini perlu ilmu, karena Allah menciptakan ilmu ini sebenarnya hanya untuk manusia. Itu karena apa? Di dalam ayat surat Al-Baqarah ini perdebatan antara para malaikat. Waktu itu Allah akan menciptakan Nabi Adam. Ini malaikat berdebat. Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat semua, ayo kumpul. Saya akan menjadikan, ja'ilun fil ardi, akan menjadikan di bumi khalifah, pemimpin. Itu tujuan manusia. Itu tujuan Allah menciptakan manusia di situ. Jadi semua malaikat berkata, ataj'aluna fiha man yufsidu wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai Tuhanku ya Allah, mengapa ataj'aluna fiha, mengapa Allah menciptakan di dalam bumi manusia yufsiduh, yang selalu merusak. Katanya malaikat waktu itu kepada Allah, yufsidu fiha, yang selalu merusak di dalam dunia ini. Wa yasfikud dima, dan selalu mengalirkan darah, bertengkar. Itu pertanyaan malaikat pada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita semua malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu membaca tasbih dan memuji Engkau ya Allah. Itu perkataan malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kamu semua, kata Allah. Jadi waktu itu Nabi Adam lalu diciptakan. Itu. Tapi penciptaan Nabi Adam bukan kun fayakun, kun jadi, fayakun maka pas jadi, bukan, berproses. Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, suruh, kalau di kitab Daqaiqul Akhbar, menyuruh mengambil tanah di setiap penjuru dunia, mengambil air, mengambil itu kalau ingin tahu proses itu, kitabnya Daqaiqul Akhbar. Itu. Jadi kita harus paham, makanya kita harus mengaji, belajar siapa saya ini. Itu harus belajar. Jadi waktu itu Nabi Adam diciptakan, lalu ada perdebatan lagi, disuruh semua para malaikat. Waktu itu iblis, apa yang namanya Zalzail, itu disuruh semua usjudu li Adam, fasajadu illa iblis, disuruh sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lah ini kenapa semua para malaikat waktu itu termasuk iblis disuruh menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam? Itu karena di situ adanya ilmu. Adanya ilmu di situ. Jadi iblis tidak, iblis tidak menghormat. Itu panjang nanti. Jadi waktu itu perdebatan iblis tidak mau sujud menghormat
kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis gumede, iblis sombong. Ana khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Kenapa saya harus menghormati? Itu. Nah, maka di situ Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allamal Adamah. Tuh, wa 'allamal Adamah. Nah, keterusannya di situ. Jadi Allah memberi suatu ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allamal Adam bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim. Jadi waktu itu diadu, semua para malaikat diadu, kalau kamu lebih mulia dari Adam, ayo monggo, itu apa namanya, itu apa namanya, itu apa. Jadi tidak ada yang tahu, hanya Nabi Adam yang tanya, ambiuni bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim. Itu disitulah kita kemuliaan itu ilmu. Maka dari itu kita sangat penting belajar mengaji kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah, belajarlah. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui, kepada orang ahli dzikir, kepada orang ahli ilmu. Di situ. Jadi manusia hidup karena ada yang menghidup, karena ada yang memberi hidup. Allah sang pencipta yang memberi hidup. Tuh. Karena saya bisa bisa berduduk, bisa berbicara, bisa mendengar, karena ini ada yang hidup. Situ. Maka di situ yang namanya itu sir, rahasia Allah. Itu di situ. Jadi manusia kalau mengerti tentang dirinya, nih manusia, kenapa saya hidup? Kenapa saya dihidupkan oleh Allah? Di mana saya hidup? Kemana saya hidup ini? Itu di situ. Makanya kita harus banyak tafakkur, belajar ilmu tauhid, penyatuan diri, semua kembali kepada Allah. Allahu sami'un, Allah mendengar. Allahu basirun, Allah mengetahui. Saya juga mendengar. Pendengaran ini dari Allah, sifatnya Allah. Makanya di situ manusia ini termasuk sifatnya Allah. Asmaullah wa af'alullah wa sifatullah di sini. Kalau kita mengerti, insya Allah kita tidak akan bingung hidup ini. Kita mempunyai tujuan. Kalau orang banyak, umum ini banyak yang bingung, mencari rezeki bingung, menghadapi ini bingung, diuji oleh Allah sedikit aja bingung. Itu kalau orang mempunyai ilmu, insya Allah tidak bingung. Karena kita dijadikan oleh Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi kita dihidupkan oleh Allah, lalu kita mati, kita hidup, kita mati lagi, kita hidup lagi. Itu nanti di situ manusia. Allah menciptakan al-mauta wal hayat, mati dan hidup, hidup dan mati ini liyabluwakum ahsanu amala. Di situ liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Supaya apa? Ahsanu amala, kita melakukan pekerjaan, melakukan amal-amal yang bagus. Nah, di situ kita nanti mengerti tentang diri kita ini. Jadi manusia
Ini jadi ini penting karena kita hidup ini harus mengetahui diri ini penting. Nah, di sini karena kalau ini tidak diketahui oleh kita, maka kita hidup akan tersiok-siok. Siratal mustaqim itu tidak ada. Jadi jalan yang benar-benar mustaqim ini tidak bisa. Apa? Ini manusia harus mengerti dengan nafsu. Nafsu ini yang sangat berbahaya. Kita jangan menyalahkan setan. Oh, bertengkar. Oh, carok. Oh, ini menyalahkan setan. Itu jangan. Mari kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kenapa nafsu saya? Nafsu ammaroh itu kita jaga. Jadi kita harus mengetahui nafsu yang ada di manusia ini. Itu. Jadi kita nafsu ini ammaroh, ini mulhimah, lawamah, radiyah, mutmainnah, mardiyah, kamiliyah. Ini kita harus mengerti. Ada nafsu ingin memiliki, ada nafsu makan, nafsu ini, nafsu beristri, banyak. Nafsu pangkat ini banyak sebenarnya nafsu. Nah, ini di sini ada di kita ini. Itu yang namanya hidup. Orang gila. Orang gila ini sebenarnya hidup tapi tidak hidup. Karena tidak berfungsi otaknya, ilmunya tidak ada. Itu. Kalau orang benar-benar hidup, otak kita, hati kita berfungsi. Jadi adamnya kita, tangan ini adamnya kita berfungsi, batiniah berfungsi, goibnya kita berfungsi, asror, rahasia itu berfungsi. Makanya kita ada orang mengerti tentang sukma. Sukma ini bisa keluar, bisa kembali. Ada orang itu. Ya, sukmanata, sukmanadi itu ada. Kalau manusia menguasai nafsu, nafsu tidak dikeluarkan, insya Allah manusia ini selamat dunia akhirat. Nah, di situ perlunya ilmu, tuntutan. Jadi kalau kita punya ilmu ini, oh ini nafsu, oh ini. Jadi manusia mengerti ini, goib, nafsu ini goib. Jadi kalau mengerti, insya Allah selamat. Nah, maka di situ ada amalan, ada pekerjaan, ada wirdah. Insya Allah kita bisa mengerti dengan goib. Apa? Perbanyak baca ya Allah ya khabir, ya Allah ya khabir, ya Allah ya khabir. Ini insya Allah hati kita awas, hati kita jeli. Di sini ada amalan juga, kata di Jawahirul Hikmah. Ini bacaannya ini setiap malam. Ini baca bait ini. Baca bait ini 180 kali. Ini ada di Jawahirul Hikmah. Baitnya Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alal imlaki jami'an bi asrihim. Jadi di sini membaca ini salamun alal imlaki jami'a basiruhum, bukan kasihum, basiruhum bi asmi sari'i fal muluki tasaro'at. Ini nadomnya, ini bacaannya. Jadi salamun alal imlaki jami'a basiruhum bi ismi sari'i fal muluki
tasarru'at. Sa'altu bi'ainil izzi ya Rabbi nadarah tu'izzu biha qadri wal izzu rodafat. Itu bacaannya, itu dibaca 180 kali. Nah di situ insya Allah kita bisa mendapat ilmu laduni, melihat goib-goib. Insya Allah di situ bisa berbicara dengan orang yang telah mati. Insya Allah ini kalau diamalkan. Jadi ilmu ini banyak sebenarnya, kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa mengetahui. Jadi kita mari monggo, karena manusia ini banyak macamnya. Kalau di kitab Hikamul Arif itu dibagi 3 manusia ini. Ada ubudiyah, ada ustawiyah, ada kasbiyah di situ. Jadi kita ini di bagian yang mana? Itu. Jadi kalau ubudiyah ini selalu mendekat kepada Allah. Ilmu-ilmu banyak ini. Seperti aulia Allah itu, seperti Nabiullah, seperti Rasulullah itu. Itu ubudiyah. Ustawiyah ini ya bekerja, ya ibadah kepada Allah. Itu. Kalau kasbiyah ini selalu bekerja terus ibadahnya di situ. Juga ini ada lagi manusia ini supaya kita bisa menundukkan makhluk gaib seperti malaikat jadi khodamnya, jin, setan tunduk, manusia yang angku ini semua tunduk, hewan tunduk. Ini bacaannya ini puasa. Ini biasanya orang-orang ini kalau mengerti ini, insya Allah orang-orang ini, manusia ini tunduk, jin tunduk, malaikat jadi khodam, jin jadi khodam, manusia jadi khodam. Ini. Jadi setiap malam atau nanti puasanya itu puasa mutik 7 hari. Terus malamnya membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu 5.000 kali. Lalu baca bait ini, wasakhir mulukil kauni tau'an lidakwati bi ismika ya Allah falikulli sakhurat. Ini bednya. Jadi puasa mutih 7 hari. Terus setiap malam itu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini 5.000 kali. Dan membaca bed ini, ya sebenarnya ini wirdah amalan. Ini bed wasakhir mulukil kauni tau'an lidakwati bi ismika ya Allah falikulli sakhurat. Ini dibaca. Lalu ini perlu ini membaca sholawatul a'zam, sholawat ismul a'zam. Jadi sholawat ini banyak. Kalau kita belajar ini ada sholawat munjiyat, ada sholawat fatih banyak, ada sholawat banyak. Jadi sholawat a'zam ini bagus sekali, berguna bagi kita. Ini bisa kita dimuliakan oleh makhluk-makhluk lain. Ini selawat ismul a'zam ini. Ini selawat ismul a'zam ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan nas'alukah Allahumma bihal ismil a'zam alladhi biha akrimna wa 'azzimna wa aqda bina
jami'a makhluqatika wa tarzuqna bihi tamamu ni'matika wa tamamu rahmatika wa tamamu ridwanika. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqtah wa razaqtah wa amattah wa hayaitah min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Di situ Ismul A'dham. Ada lagi Ismul A'dham ini untuk kesaktian. Ini ada banyak sebenarnya, kalau kita mau belajar ini banyak. Apa ini Ismul A'dham yang untuk kita jadi hebat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihal ismal a'dham alladhi idza wada'tahu 'alal laili fa'adlamah wa 'alan nahari fastanara wa 'alas samawati fastaqallat wa 'alal ardi fastaqarrat wa 'alal jibali farasat wa 'alal uyuni fanaba'at wa 'alas sahabi fa'amtarat wa 'alal ahjari fansaqqat wa 'alal maridi fasafat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Di situ. Jadi Ismul A'dham ini apa namanya, sholawat Ismul A'dham ini kita artinya ini Allahumma bihal ismal a'dham, ya Allah biha kalaban dengan Ismul A'dham, sholawat Ismul A'dham alladhi idza wada'tahu, dikala menaruh ajunan ya Allah dengan Ismul A'dham alal laili, ke malam, fa'adlamah, maka malam akan petang gelap. Wa 'alan nahari, dikala menaruh di siang hari, maka fastanaro, cemerlang. Wa 'alas samawati fastaqallat, dikala Ismul A'dham, sholawat Ismul A'dham ditaruh di langit, fastaqallat, maka biar. Walal ardi fastaqarrat, itu. Wa 'alal jibali farasat, kalau ditaruh di gunung itu farasat. Fa 'alal uyuni fanaba'at, dikala ditaruh di sumber, fanaba'at, maka semua hidup. Wa 'alas sahabi fa'amtarat, dikala ditaruh di mendung, fa'amtarat, maka akan hujan. Nah, di sini kita harus mengerti sebenarnya itu. Jadi manusia itu hidup karena ada yang menghidupkan. Kita hidup ini ada yang menghidupkan. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Jadi Allah menciptakan kamu semua, ja'ala lakumul arda, menciptakan bumi untuk kamu semua, untuk manusia. Dalulan famsu, ini supaya gampang. Dalulan, supaya gampang, memudahkan Allah, berjalanlah. Famsu, berjalanlah di muka bumi ini. Fi manakibiha, di setiap penjuru bumi kita disediakan bumi ini untuk kita. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah rizkinya Allah di dalam bumi ini untuk kita. Makanya bumi jangan dirusak. Maka manusia yang tidak bertanggung jawab ini merusak hutan, merusak ladang, jangan. Karena di situ wa kulu min rizki wa ilaihin nusur, kepada Allah kita kembali. Nah, di situ tujuan kita. Jadi kita hidup ada yang menghidupi kita. Di mana kita hidup ini di dunia untuk apa sebenarnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita berbuat baik-baik, membantu orang, memberi ilmu-ilmu manfaat. Di situ. Kemana kita hidup? Wa ilaihin nusur.
Kemana kita kembali? Hidup ini kepada Allah kita kembali. Nah, di situ yang sangat penting nantinya. Maka manusia ada yang hidup, ada kehidupan. Kehidupan ini semua ini. Kita hidup di alam semesta ini, kita hidup dengan manusia lain, kita harus mengerti dengan adanya gaib, jin, malaikat. Kita hidup dengan hewan. Nah, ini semua ini memang diciptakan oleh Allah hanya untuk manusia. Hewan untuk manusia, ikan untuk manusia, langit untuk manusia, bumi untuk manusia. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita hidup ini harus banyak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberi sehat, ilmu. Itu di situ. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah menjadikan kita ini yabda'ul khalq tsumma yu'iduhu, kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Di situ. Nah, di situ Allah menciptakan kita, menciptakan dunia alam semesta ini, menciptakan semua makhluk khusus kepada manusia. Alhamdulillah. Nah, ini di kitab di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab lam yaj'al lahu iwaja. Itu di situ. Jadi Allah menjadikan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala. Allah menurunkan. Allah memberi ala abdihi, kepada hambanya Muhammad Rasulullah, kepada kita umatnya Muhammad, Alkitab. Nah, ini perlu kitab. Kalau kita kitabnya kitab Al-Quran, monggo belajar. Kemarin ada teman bertanya, tidak mengerti sebenarnya, ya harus kita belajar, sharing. Tidak percaya dengan adanya akhirat. Kalau sudah mati ya mati. Nah, itu kita belajar. Belajarnya apa? Di Al-Quran. Banyak di surat Tabarok, di surat Al-Muluk itu diterangkan di situ. Di surat Waqiah diterangkan bahwa akhirat itu ada. Banyak. Kita harus percaya, itu kalamullah. Jadi Allah menciptakan kita ini alam semesta ini komplit dengan isinya manusia ini hanya. Wa anzala alladzi anzala abdihi alkitab, kitab Al-Quran. Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Hudan, jadi petunjuk lil muttaqin, kepada orang yang takwa. Al-Quran walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Al-Quran ini kebohongan. Tidak. Ini selalu benar Al-Quran ini. Jadi kita harus banyak belajar pada Al-Quran. Kalau Gus Dur bilang ada Al-Quran Qadim, ada Al-Quran Jadid. Loh, kok Al-Quran kok dua? Saya pernah ditanya oleh teman-teman, loh Al-Quran kok dua? Gimana ini? Yang mana Al-Quran Qadim, yang mana Al-Quran Jadid? Nah, ini perlu ngaji kita. Kita perlu duduk yang enak. Monggo belajar mana yang Al-Quran Qadim, mana yang Al-Quran Jadid, mana yang guru waskito, katanya Al-Quran Gus Dur itu guru waskito. Guru waskito itu apa? Nah, di situ kita monggo pahami ini. Nah, selalu menyalahkan orang lain, katanya Gus Dur itu selalu menyalahkan orang lain. Jangan. Padahal awake dhewe banyak ini kesalahannya. Nah, kita perlu adanya hidup ini, perlu, sangatlah penting, fardoh kepada kita semua. Tolabul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu mulai dari keluar sampai
alam kubur. Itu wajib fardhu ain. Untuk apa? Untuk kita hidup. Kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu, tidak akan hidup. Al ilmu zainun li ahlihi, kata Imam Ali. Al ilmu zainun li ahli. Jadi ilmu ini jadi pepais, jadi perhiasan untuk orangnya itu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita berjalan dolim, kita hidup dolim, kita duduk dolim. Mari kita perbanyak menuntut ilmu. Di situ adalah perlunya Allah menciptakan manusia. Manusia itu hidup dan kehidupan. Jadi kita hidup karena ada Allah yang menghidupkan. Kehidupan kita berjalan yang sebagaimana mestinya dituntun. Harus belajar dituntun oleh Al-Quran Karim. Kita harus belajar syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jangan diambil hanya torekotnya saja, jangan diambil hakikatnya saja, jangan diambil syariatnya saja. Harus ini 4 ini. Itu. Jadi mohon maaf, kita monggo paling tidak kita belajar mengerti diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Ayo kita belajar mengerti diri kita ini, mengaji kepada kita ini. Oh, saya salah. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus begini. Jadi hati ini dituntun oleh ilmu. Jadi hati, ilmu, akal. Nah, ini. Itu semua itu kehendak Allah. Kudrat dan iradatnya Allah. Nah, ini jangan salah memahami. Ini. Jadi ilmu tauhid ini sangatlah penting. Kita hidup ini biar tenang, biar kita punya pegangan. Nah, di situ. Jadi manusia ini tidak cukup dengan hanya makan saja, hanya tidur, hidup hanya untuk senang-senang, tidak. Hidup ini kenapa saya hidup, dan di mana saya hidup, dan akan kemana saya hidup ini. Nah, insya Allah di situ Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu baru tercapai. Kalau kita tidak belajar, tidak mempunyai ilmu, waduh, ini mohon maaf. Ayo saling belajar, saling bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Di situ. Bertanyalah kamu semua kepada orang ahli dzikir, kepada orang yang mengerti. In kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Di situ banyak ini ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, awalnya ini tentang ilmu. Ini ada perdebatan kemarin. Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini lebih makomnya lebih tinggi mana derajatnya. Banyak. Ini harus dikaji, harus. Jadi jangan gampang menyalahkan orang lain. Monggo kita hidup ini ada kehidupan, kita belajar barengi dengan ilmu. Insya Allah kita selamat. Insya Allah kita berjalan sirotol mustaqim. Ihdinas sirotol mustaqim. Di situ kita dengan ilmu. Bidayatul hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapat hidayah, maka harus bidayah. Insya Allah. Di situ. Jadi manusia ini perbedaan ilmu itu banyak. Manusia banyak monggo banyak ikro, banyak membaca ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ banyak membaca. Ayo belajar. Biar kita mengerti dengan hidup, biar kita mengerti dengan kehidupan. Apa tugas kita yang sebenarnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ monggo dikaji di situ. Jadi mohon maaf, ini hanyalah sekedar keterangan, artinya saya hanya membaca, ana qori'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Saya hanya membaca, Anda sekalian, kamu antum sekalian mendengarkan, innal huda hudallah. Petunjuk itu dari Allah. Semoga dengan kita mengaji ini, dengan kita menuntut ilmu, semoga Allah memberi jalan, memberi ilmu sehingga kita selamat dunia fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang bagus, yang tidak enak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.